Salam Bapak Ibu. Senang sekali rasanya ibadah di antara pemuda-pemuda dan Bapak Ibu mungkin yang begitu bersemangat. Pemain musiknya mantap semua, WL-nya energik, ya. Baru singernya semangat, penarinya semangat. Ini tentu tidak terlepas dari Bapak Gembala yang luar biasa yang ada di belakangnya semua dia. Luar biasa. Kata pepatah mengatakan, tak kenal tak, maka tak apalah. Ya, nama saya Iketut Sunalis Muadi. Saya sekarang mengembalakan di RCC, GKIN juga, ya, supaya ke Inggrisan dikit dikasih nama RCC gitu. Saya sendiri nggak tahu singkatannya apa. Saya sudah hampir 1,5 tahun mengembalakan di situ. Kami menyewa gedung di apartemen Bellevue lantai 6 ya. Kalau di sini enak ibadahnya, sudah gedung sendiri ya Pak ya, luar biasa, tidak lagi ngontrak. Tapi kalau di tempat saya masih sewa ya, sudah 1 tahun 6 bulan ini. Dan saya kenal Pak Agus ini udah lama, dan saya kenal juga Pak Yunus, ini teman seperjuangan dulu. Ya, daripada lama-lama perkenalan nanti habis waktunya di situ ya. Kita buka firman Tuhan dalam Kejadian 4 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Sudah? Kejadian 4 ayat 6 sampai yang ke-7. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Tema yang Bapak Gembala berikan kepada saya adalah berdamai dengan diri sendiri. Diambil dari Kejadian 4 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Memang kalau mau digali dari situ saja memang agak berat ya. Tetapi pada kesempatan kali ini, sebelum kita masuk pada tema berdamai dengan diri sendiri, perlu saya jelaskan istilah ini sebenarnya tidak berasal atau tidak tertulis secara eksplisit di dalam Alkitab. Ungkapan ini pertama dikemukakan oleh seseorang bernama Seno, kurang lebih pada tahun 300 sebelum Masehi. Ya, Seno ini suka mengajar di suatu tempat yang bernama Stoa Poikile, sebuah beranda yang dihiasi dengan lukisan-lukisan yang menjadi asal nama aliran ini. Aliran ini kemudian disebut Stoikisme. Ya, nanti sering Bapak Ibu akan baca di dalam atau muncul-muncul di TikTok atau di YouTube, pasti muncul itu ya. Nah, saya perlu jelaskan sedikit tentang aliran Seno ini. Apa yang diajarkan Seno? Pertama, hidup itu harus sesuai dengan logos. Kebetulan ibadah Natal kemarin saya khotbah dengan judul Logos dan Logika. Ternyata secara etimologis logika itu berasal dari kata logos, dan Yohanes mengangkat logos ini yang sebenarnya sudah diungkap oleh Seno tahun 300 itu, dan mengangkatnya di dalam Injilnya. Yang dia mau sampaikan adalah logika yang tidak berdasar pada logos, logika yang tidak berdasar pada Kristus, logika yang tidak berdasar kepada Yesus Kristus, itu adalah logika yang sudah tercemar dengan dosa dan penuh dengan penyesatan. Itu kesimpulan yang didapatkan waktu khotbah Natal kemarin. Kemudian dia mengajarkan juga bahwa fokus pada kebajikan sebagai satu-satunya hal yang diperlukan untuk kebahagiaan, ya. Fokus pada kebajikan sebagai satu-satunya hal yang diperlukan untuk kebahagiaan. Kebajikan meliputi keadilan, keberanian, pengendalian diri, dan kebijaksanaan. Yang ketiga, menekankan apatheia, ketidakbergantungan emosional atau ketenangan batin, di mana seseorang tidak terganggu oleh hal-hal eksternal seperti kesenangan atau penderitaan. Singkat cerita,
Apa yang Zeno ajarkan ini diteruskan oleh Seneca, diteruskan oleh Epictetus dan Marcus Aurelius. Dan aliran ini disebut Stoicisme. Nanti buka aja di Google apa itu Stoicisme, kita akan paham. Jadi unsur atau akar daripada istilah berdamai dengan diri sendiri ini dikemukakan oleh Zeno. Kemudian ini secara filosofis. Yang kedua secara psikologis. Ada seorang bernama Sigmund Freud. Saya nggak bisa tampil ya di layarnya. Sigmund Freud. Ya. Sigmund Freud itu bilang begini, bahwa kepribadian manusia itu terdiri yang pertama namanya id atau ID, yang kedua ego, yang ketiga superego. Id ini adalah kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, hasrat manusia seperti hasrat seksual, hasrat makan, hasrat tidur, dan sebagainya macam hasrat yang harus dipenuhi tanpa mempertimbangkan konsekuensi. Sementara superego adalah nilai-nilai yang mengatur boleh tidaknya sesuatu. Jadi id atau ID itu maunya makan. Kemudian superego mengatur, loh kamu kan diet. Ego inilah yang mengatur kemudian berdamainya antara id dengan superego. Jadi seolah-olah mau disampaikan oleh Sigmund Freud bahwa di dalam diri manusia itu terjadi pertentangan. Berdamainya id dengan superego ini, inilah yang secara psikologis dinamakan dengan berdamai dengan dirinya sendiri. Tapi persoalannya, hari ini kita tidak berbicara filsafat atau psikologis. Kita berbicara hal teologis. Apakah pernah dalam Alkitab dikatakan ada berdamai dengan diri sendiri? Sementara Alkitab jauh lebih tua daripada Zeno. Jauh lebih tua daripada Sigmund Freud. Jawabannya iya. Karena hasil akhir daripada kedatangan Yesus ke bumi ini adalah mendamaikan manusia dengan dirinya. Ketika manusia didamaikan dengan dirinya, menghasilkan membuat manusia itu bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Manusia didamaikan dengan Allah, menghasilkan manusia itu bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Karena itu pada kesempatan kali ini kita tidak usah dalam-dalam banget. Karena hal yang dalam-dalam itu membosankan biasa. Makanya di mana-mana gereja yang berdasarkan pengajaran banyak belajar dalam-dalam sampai bahasa aslinya bla 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 bla, itu jemaatnya dikit. Ya. Tapi mudah-mudahan di sini tidak ada yang bosan dengar. Kita cuma mau membahas tentang apa sih ciri-ciri orang yang sudah berdamai dengan dirinya. Yang pertama, tidak membanding-bandingkan diri. Tahu nggak bahwa hasil penyebab daripada iri hatinya Kain kepada Habel, penyebab bencinya Kain kepada Habel itu adalah ketika dia membandingkan pencapaiannya. Kain merasa tidak maksimal dalam mencapai ketika dia mempersembahkan korban, sementara Habel mulus-mulus saja langsung diterima Tuhan. Akibatnya apa? Ketika terjadi membandingkan itu, ada perasaan iri, benci, dan dengki kepada Habel. Dalam perihal membanding-bandingkan ini, dalam perihal banding-membandingkan ini ada 3 hal selalu yang ada dalam hidup ini. Yang pertama, terkadang kita dibanding-bandingkan orang, betul nggak? Wong kok ngene, kok dibanding-banding kayak ngono ya? Kula mboten saged basa Jawi. Yang paling gak enak itu dibanding-bandingkan. Suatu saat Bapak Ibu tahu enggak, Saul pulang perang dengan Daud, tiba-tiba ada pemandu sorak yang nyanyi, enggak tahu siapa yang menciptakan lagunya, dikatakan apa? Saul membunuh beribu-ribu orang, tapi Daud berlaksa-laksa, dan itu diucapkan bersaut-sautan dan begitu semarak yang membuat pada akhirnya Saul menjadi jengkel, iri, kecewa karena dibanding-bandingkan oleh perempuan-perempuan itu. Ini perempuan-perempuan tidak punya kerjaan ini, tapi tidak ada di sini ya.
Nah, ada yang begitu ya, suka banding-bandingkan ya. Jangan sampai ada yang banding-bandingkan. Oh, Pak Gembala ini membunuh beribu-ribu orang, Pak Gembala sana membunuh berlaksa-laksa orang. Ya. Tidak ada semacam itu. Tapi kalau zaman dulu terjadi pada Saul, terjadi pada Daud ketika mereka dibanding-bandingkan oleh banyak orang. Dan ini adalah fakta yang kita tidak bisa pungkiri. Karena setiap kita masih hidup di muka bumi ini, kita pasti dibanding-bandingkan. Presiden SBY pada zaman-zamannya itu dibanding-bandingkan juga dengan presiden sebelumnya. Presiden Jokowi dibanding-bandingkan juga dengan presiden sebelumnya atau presiden sekarang. Memang hidup di muka bumi ini kita akan selalu dibanding-bandingkan. Dan kita tidak punya kuasa untuk menghentikan orang membanding-bandingkan kita dan orang lain. Semua itu di luar kendali kita. Ada istri membanding-bandingkan suami. Kok kamu suamiku tidak seperti suaminya si A? Suaminya si A itu romantis. Kamu kok tidak romantis belas? Kalau mau tanya romantis, saya tanya ibu. Waktu pacaran, tahu nggak? Saya ini hitungan matematikanya jalan. Waktu pacaran saya sudah hitung, oh ini akan saya nikahi. Ketika dia minta hadiah, saya belikan jaket. Dan jaketnya itu seukuran saya. Karena saya tahu begitu saya menikah, saya pakai. Tanya. Pas saya pulang ke Sulawesi, dia minta oleh-oleh. Tolong ada oleh-oleh apa kira-kira? Saya berpikir dulu kan dia suka belikan saya jam tangan. Jam tangannya mahal-mahal zaman itu. Dibelikan dasi, belikan jam tangan yang mahal. Tapi saya pulang, saya balas dengan jam tangan. Aduh, dia jangannya enggak mau. Akhirnya saya berpikir, kalau jam tangan kecil saya belikan, kan dia bisa nonton, pakai sendiri. Saya belikan jam dinding. Itu romantis. Boleh tanya orangnya, itu masih ada. Jadi, kalau Pak Yunus ini tahu persis saya. Ya, Pak Yunus. Jadi kita itu tidak akan pernah dilepas dibanding-bandingkan. Oh, kamu istri, pasti dibanding-bandingkan. Suaminya bilang, kamu tidak kayak mantan saya dulu. Mantan saya begini-begini, kamu kok kayak begini. Tidak bisa jaga diri. Bawa anak, ingusnya melewer. Ya, pasti dibanding-bandingkan. Anak-anak juga kadang dibanding-bandingkan. Anak yang sulung dibanding-bandingkan dengan anak yang tengah. Anak-anak yang tengah dibandingkan dengan anak-anak yang bungsu dan seterusnya. Jadi dalam hidup yang namanya dibanding-bandingkan itu kita tidak akan pernah lepas. Jadi kalau dibanding-bandingkan itu di luar kendali kita, yang bisa kita kendalikan adalah bereaksi terhadap banding-membandingkan itu. Kita cuma punya dua tangan, tutup telinga kita, betul? Tutup telinga kita. Namun saya mau beritahu, orang yang sudah berdamai dengan dirinya, karena dia tahu identitasnya siapa di dalam Kristus, dia tidak pusing kalau dibanding-bandingkan. Amin. Tidak ambil pusing karena dia tahu siapa saya dalam Kristus. Tidak usah ambil pusing dengan pembanding-bandingan orang. Yang kedua, ini yang sering terjadi dalam kaitan dengan banding-membandingkan. Pertama, kita dibanding-bandingkan dengan orang lain oleh orang lain. Yang kedua, kita membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Pernah terjadi di Alkitab enggak? Suatu saat orang Farisi berdoa. Ada pemungut cukai di sebelahnya. Apa dia bilang? Aku tidak sama seperti orang lain. Dia bandingkan dirinya dengan orang. Kemudian dia bilang begini juga. Bukan perampok, bukan lalim, bukan pesinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai. Dia bandingkan dirinya dengan pemungut. Kalau tadi kita dibanding-bandingkan oleh orang lain, sekarang diri kita sendiri membandingkan diri kita dengan orang lain. Ini yang pertama. Akibatnya apa? Yang muncul apa outputnya? Sombong, iri, benci, kalau enggak ya minder. Betul? Yang ketiga Bapak Ibu adalah dalam Alkitab ini, urusan perihal banding-membandingkan. Yang ketiga itu kita membandingkan diri kita dengan diri kita sendiri. Tadi kita dibandingkan oleh orang lain, dibanding-bandingkan oleh orang lain. Yang kedua kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang ketiga kita membandingkan diri kita sendiri dengan diri kita sendiri. Di mana ayatnya?
Atau istilah kerennya di mana dalilnya? Coba kita lihat dalam 2 Korintus 10 ayat 12. Ya. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka itu. Ini Paulus sedang mengecam guru-guru palsu yang membuat standar sendiri, yang membandingkan dirinya dengan dirinya sendiri. Paulus menganggap mereka itu bodoh ketika mereka sedang melayani di Korintus dan mempengaruhi jemaat Korintus. Sebelumnya saya mau cerita sedikit. Pada abad ke-16 muncullah istilah comparing apple to orange. To orange ya. Perbandingan antara apel dan jeruk. Orang waktu itu membandingkan apel dengan jeruk. Sehingga pada akhirnya pemikiran-pemikiran kritis mulai muncul. Bukankah pembandingan atau perbandingan antara buah apel dan buah jeruk itu tidak objektif? Karena buahnya jenisnya beda. Bukankah seharusnya kalau suatu perbandingan yang benar-benar objektif itu harusnya apel dengan apel, apel dengan apel. Makanya dari saat itulah muncul istilah apple to apple. Pernah dengar ya? Membandingkan sesuatu itu harus benar-benar apple to apple. Kita tidak boleh membandingkan sesuatu, enak mana ya apel dan jeruk, enak mana ya apel dan pisang. Tidak, kita harus bandingkan enak mana ya apel Washington kah, apel New Zealand kah, atau apel Malang. Kalau perbandingannya itu antara apel dengan apel, ini namanya perbandingan yang sifatnya objektif. Cuma dalam faktanya banyak orang tidak membandingkan apple to apple karena membuat standar sendiri. Suatu saat anak kecil datang lari-lari sama mamanya. Mama, tinggi saya setinggi Goliat. Tinggi saya 3 meter lebih. 3,2 meter mama. Mamanya tanya, dari mana kamu tahu nak tinggimu 3,2 meter? Setelah saya ukur diri saya. Mama tanya, meteran apa yang kau pakai atau standar apa yang kau pakai? Saya buat meteran sendiri. Ternyata meterannya tidak memenuhi standar nasional Indonesia atau standar internasional untuk ukuran panjang. Memang begitu. Kalau kita buat meteran sendiri, terkadang kita merasa diri kita paling bagus, seperti guru-guru palsu pada jemaat Korintus. Saya mau kasih satu contoh Bapak Ibu tentang standar ini. Tahu nggak kalau timnas itu habis main bola dia nyanyi apa? Ada lagu yang dinyanyikan. Tanah air ku tidak kulupakan. Itu lagu sakral yang harus dinyanyikan habis main. Kalau dengar itu rasanya kita yang di perantauan, apalagi orang-orang dari luar negeri itu bisa nangis lah. Kan terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Sudah lama dipakai oleh Indonesia. Kadang Indonesia Pusaka juga dipakai kalau habis main bola. Ini Anang dengan Asanti rubah itu lagu, ngamuk orang satu stadion. Tahu nggak sekarang Malaysia bikin tandingan, dia menciptakan lagu yang standarnya katanya lebih sakral, lebih hebat lagi dari Tanah Airku karangan Ibu Sut itu. Pernah dengar lagunya? Pernah dengar lagunya nggak? Diklaim lagu paling sakral, paling bagus. Nah, pernah dengar lagunya tidak? Mudah-mudahan saya tidak salah nyanyikan. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau, 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 harimau. Malaya, pernah dengar? Tak pernah hancur hati, otaknya bersepai. Harimau, harimau. Saya nonton itu ngakak terbahak-bahak. Bukankah ini klaim karena mereka menganggap lagu itu bagus, sementara bagi kita lucu? Karena apa? Tidak gunakan standar yang objektif dalam mengukur sesuatu. Ya, benar nggak?
Orang bisa saja bilang dirinya bagus karena membandingkan dirinya dengan dirinya. Tapi saya mau beritahu, orang yang sudah berdamai dengan diri sendiri tidak akan membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Tidak akan membandingkan dirinya dengan dirinya sendiri. Dan tidak ambil pusing kalau dibanding-banding. Karena kita sudah berdamai. Kita tahu identitas kita dalam Kristus siapa. Siapa saya di dalam Kristus, kita sudah tahu jelas bahwa kita adalah pribadi yang berharga. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ngapain kita pusing saat kita dibanding-bandingkan? Amin. Mudah-mudahan di tempat ini kita semua telah berdamai dengan diri sendiri, sehingga tidak ambil pusing kalau dibanding-bandingkan. Dan juga tidak akan membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Dan juga tidak akan membandingkan dirinya dengan dirinya sendiri. Yang kedua, orang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri itu akan memaafkan dirinya. Alkitab menyatakan semua kita telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan. Sebelumnya saya mau cerita sedikit. Tahun 90-an saya tabrak orang, mati di tempat. Saya masuk penjara 1 tahun. Jadi kok Bapak Ibu kenal pemimpin kerusuhan Poso itu teman saya, Pak Tibo itu. Karena saya sama-sama di penjara dengan dia. Waktu di dalam penjara, saya di penjara 1 tahun itu, saya ada Natalan di penjara. Yang ada seorang pendeta berkhotbah semacam ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mau bilang pada Bapak Ibu semua yang hadir di sini, Bapak Ibu yang semua yang hadir di sini adalah orang paling sial di muka bumi. Kenapa saya katakan paling sial? Karena saudara tertangkap tangan, karena saudara tertangkap basah saat melakukan pencurian sehingga saudara masuk penjara. Karena saudara tertangkap tangan, saudara tertangkap basah saat melakukan perzinahan sehingga saudara masuk penjara. Saudara tertangkap tangan, saudara tertangkap basah ketika melakukan pelanggaran korupsi dan sebagainya, pencurian dan sebagainya, sehingga saudara ada dalam penjara. Saya katakan paling sial kenapa? Karena saudara tertangkap tangan. Di luar sana banyak yang jauh lebih jahat daripada saudara. Banyak yang mencuri lebih banyak. Banyak yang bersinah dengan lebih banyak orang. Tetapi mereka tidak tertangkap tangan. Makanya saya katakan saudara adalah orang yang paling sial. Kalau begitu, persoalan dosa, Alkitab menyatakan semua orang berbuat dosa. Persoalannya cuma ketahuan dengan tidak. Betul? Ada dalam ajaran Islam. Waktu saya menjabat, saya kan mantan lurah ya. 2022 akhir saya pernah tugas. Kalau saya di mimpin rapat, saya selalu bilang begini. Kalau aibmu tidak tersingkap, percayalah, cuma karena Tuhan belum menyingkapkannya. Persoalan banyak orang merasa suci, banyak merasa tidak berdosa karena aibnya tidak tersingkap. Yang kedua, masalah aib dan dosa ini bentuknya dosanya beda. Yang satu punya dosa korupsi, yang satu punya dosa perzinahan, yang satu punya dosa pencurian, yang satu dosa percopetan, yang satu dosa perampokan dan macam-macam dosa lain. Suatu saat seorang bapak beli makanan ayam geprek. Dia naik mobil berdua dengan seorang wanita. Ketika dia habis beli ayam geprek, diambilnya bungkusan geprek itu dan pergi setelah membayar. Sampai di tempat tertentu, bapak ini buka bungkus ayam geprek. Ternyata di dalamnya isinya bukan ayam geprek, tapi uang yang tergeprek. Ya. Ternyata bapak itu salah ngasih, ini uang hasil jualan tuh dikasih sama bapak. Bapak tersebut balik lagi ke penjual ayam geprek tersebut. Dia bilang, salah kasih kamu pak, ini yang bapak saya butuhkan adalah ayam geprek, bapak kasih uang geprek.
Wah, luar biasa jujurnya Bapak ini ya. Luar biasa jujurnya. Boleh saya keluarkan di sosmed Pak atau di koran barangkali bahwa masih ada di era semacam ini orang-orang yang ternyata yang masih punya kejujuran tingkat tinggi kayak Bapak. Jangan Pak, minta maaf jangan. Kenapa Pak enggak mau? Mungkin saya jujur dalam masalah uang, tapi kalau dalam masalah dengan pasangan saya enggak jujur. Yang saya bawa tadi bukan pasangan. Bukankah banyak orang mungkin jujur dalam hal keuangan, tidak jujur dalam hal lain? Ya. Yang jelas saya mau katakan, seluruh kita ini, Alkitab katakan, telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tetapi bagaimana Tuhan memperlakukan dosa kita? Coba kita lihat satu-satu. Pertama, dosa kita diputihkan. Ini tidak bisa ya. Dalam Yesaya 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kaun kusuma, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sebenarnya ada gambarnya di sini ya. Kirmisi itu diambil dari bahan serangga. Serangga itu bernama kermes atau Coccus licis. Nah, serangga ini kemudian dikeringkan, ditumbuk, dan kemudian dicampur dengan zat tertentu. Kain yang putih tadi dimasukkan ke dalam kain kusuma yang terbuat dari serangga yang ditumbuk tadi, yang bernama kermes atau Coccus licis itu. Bapak tahu enggak? Bapak Ibu tahu hasilnya? Itu kain yang tidak bisa luntur. Begitu juga dengan kain kusuma. Ada sejenis tumbuhan tertentu yang kalau dibuat sebagai zat pewarna, ini Coccus licis itu ya. Kain kusuma juga begitu. Sebenarnya itu menggambarkan bahwa ketika Tuhan mengampuni, walaupun dosamu semerah itu susah sekali diputihkan, bahkan mustahil untuk dibersihkan, mustahil untuk diputihkan. Tapi dengan darah Yesus, dosamu yang merah kayak kain kermisi, dosamu yang merah kayak kusumba akan menjadi putih seperti salju, akan menjadi putih seperti bulu. Tuhan membersihkan dosa kita. Tapi anehnya Tuhan sudah membersihkan dosa kita yang telah kita perbuat di saat kita akui, tapi masih kita membelenggu kita. Kita tidak percaya pada pengampunan Tuhan. Kita tidak mau memaafkan diri kita. Tuhan memaafkan kita. Tuhan mengampuni kita. Tapi anehnya kita tidak memaafkan diri kita. Kita menganggap, bahkan masih terkungkung dengan masa lalu. Seolah-olah dosa itu begitu mengikat kita. Seolah-olah kita tidak pernah bersih. Seolah-olah darah Yesus tidak sanggup, tidak cukup untuk menyucikan kita. Yang selanjutnya, dosa kita itu dibuang ke tubir-tubir laut. Coba kita lihat di dalam Mika 7 ayat 19. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Metsolah. Kata metsolah ini itu punya arti palung laut. Palung laut. Tuhan melempar dosa kita ke palung laut. Saat ini di dunia ini ada palung laut yang terkenal bernama Palung Mariana yang kedalamannya hampir 11 km. Mount Everest sebagai gunung tertinggi di dunia itu kalau dicemplungkan ke Palung Mariana tenggelam selisih 2 km dengan permukaan laut. Tenggelam itu gunung tertinggi di dunia. Ini kedalaman Mount Everest. Untuk bisa turun ke sana diperlukan satu kapal selam yang didesain khusus karena tekanan yang luar biasa. Bapak Ibu percaya enggak kalau berenang atau menyelam di laut jauh lebih sulit daripada kita menyelam di air tawar? Saya ini suka nyelam. Kalau di Sulawesi kalau sudah pulang kantor gitu, apalagi malam gitu, saya sewa perahu 2. Saya ajak penyelam-penyelam banyak. Saya cuma nonton dari atas begini. Mereka turun panah ikan. Kadang-kadang saya ikut turun juga manah ikan malam-malam. Dan kami pulang sampai bawa pulang berapa ember besar itu. Saya pernah coba. Ketika waktu itu kan perut saya agak buncit, kayak pelampung gitu, ya.
Jadi ketika nyelam itu tekanan dari dalam itu luar biasa, nyaris yang masuk cuma kepala saya. Perut saya masih terapung di atas. Apalagi mau menyelam di Palung Mariana. Ke situ loh Tuhan buang dosa-dosa kita. Ada masih Palung Tonga yang punya kedalaman 10,882 meter. Masih ada Palung Filipina yang kedalamannya 10 kilo 540. Di tubir-tubir laut yang tidak mungkin kita bisa cari kembali, Tuhan buang. Tapi anehnya engkau masih pikirkan dosa yang sudah Tuhan ampuni itu. Kalau engkau terus masih memikirkan dosa yang sebenarnya Tuhan telah buang jauh ke tubir laut, engkau belum berdamai dengan dirimu sendiri. Amin. Harus percaya pada pengampunan Tuhan. Dalam kacamata Tuhan, engkau telah disucikan. Saya singgung kapan hari dalam diskusi. Saya bilang begini, status kita orang berdosa. Tapi ketika telah disucikan, ini adalah paradoks ya. Ketika telah disucikan, sebenarnya kita adalah orang berdosa yang telah disucikan. Bisa nangkep? Orang berdosa yang telah disucikan. Yang penting Bapak Ibu jangan bikin dosa terus. Lah karena kalau kita tidak disucikan, apa artinya pengorbanan Kristus? Makanya orang Korintus walaupun hidupnya belum beres-beres amat disebut orang-orang kudus dalam Alkitab. Nanti boleh diteliti. Suatu saat ada seorang mahasiswa sekolah teologi jatuh dalam dosa perzinahan. Ketika dia jatuh dalam dosa perzinahan, dia menjalani disiplin kurang lebih 2 tahun. Dalam waktu 2 tahun setelah disiplinnya selesai, dia diberikan kesempatan untuk melayani. Silakan, masa disiplin Anda telah selesai, silakan melayani. Dia tidak mau. Dia bilang, saya orang berdosa. Ditanya sama pembinanya, kamu bikin dosa kembali? Enggak. Jadi kenapa kamu bilang masih dirimu tidak layak di hadapan Tuhan? Saya mau beritahu, engkau menghina darah Kristus yang telah membersihkan kamu. Karena kamu tidak percaya pengampunan yang dia beri, kamu tidak percaya darah Yesus lebih dari cukup untuk menyucikan, memutihkan dosamu. Kamu tidak percaya bahwa Tuhan yang kita sembah membuang dosa-dosa kita ke tubir-tubir laut. Sejak saat itu dia baru sadar, ketika engkau berasa berdosa terus, engkau sebenarnya sedang tidak percaya pada dahsyatnya darah Kristus. Engkau juga sedang tidak berdamai dengan dirimu sendiri, karena engkau tidak bisa memaafkan dirimu. Kemudian dosa kita pertama tadi yang warna merah kayak kirmisi dan kain kusumba dirubahkan jadi putih seperti salju dan bulu domba. Yang kedua dibuang ke palung-palung laut, dibuang ke tubir-tubir laut. Yang ketiga, dosa kita dibuang sejauh timur dari barat. Saya tanya, berapa jaraknya timur dari barat? Ada yang tahu? Tidak bisa diukur. Alat sekarang mampu mengukur cuma 93 miliar. Ya, 93 miliar tahun cahaya. Artinya kalau 93 miliar tahun cahaya, itu saudara naik pesawat dengan kecepatan cahaya. Tahu kecepatan cahaya itu berapa? 300.000 kilometer per detik. Tak sampai. Itu 300.000 kilo. Itu per detiknya. Itu butuh waktu dari timur ke barat. Kita memerlukan waktu 93 miliar tahun. Segitu jauhnya dia lemparkan dosamu, segitu jauhnya dia buang dosa-dosa kita. Anehnya kita masih mengingatnya. Kalau kita masih mengingatnya, terbelenggu dengan masa lalu, saudara dan saya belum berdamai dengan diri sendiri. Amin. Belajar maafkan diri sendiri. Tidak ada orang sempurna di muka bumi ini. Semua pernah salah, cuma bentuk salahnya beda-beda. Semua orang pernah salah, cuma ada yang ketahuan, ada yang tidak ke. Saya setiap bulan 1 kali saya diundang di Jakarta.
Waktu itu saya membahas dari kitab Yohanes 8. Ada orang menangkap seorang perempuan berzinah. Orang Farisi, ahli Taurat, rame-rame dan tua-tua menangkap seorang berzinah, membawanya kepada Yesus. Yesus, diapakan ini orang yang ketangkap berzinah ini? Mau diapakan dia? Yesus diam aja. Karena itu pertanyaan jebakan. Kalau dibilang lempar dengan batu, dia akan melanggar hukum Romawi. Kalau dibilang jangan diapa-apakan, dia dianggap melanggar hukum Taurat. Dilematis. Makan buah si malakama, dimakan salah, tidak dimakan salah. Yesus diam saja, kemudian dia didesak terus. Akhirnya dia bilang, siapa dari kalian yang tidak berbuat dosa, silahkan dia lempar dulu perempuan ini dengan batu. Yesus kembali jongkok nulis di tanah. Satu persatu orang yang membawa perempuan tadi itu semuanya pulang, meninggalkan Yesus dengan perempuan tersebut. Ini yang dicatat dalam Yohanes 8. Dalam bahasa aslinya, dalam Textus Receptus, Bapak Ibu tahu ada sesuatu yang tidak tercatat di Lembaga Alkitab Indonesia. Dikatakan ketika didengarnya perkataan Yesus, mereka tertempelak dengan hati nurani. Tertempelak dengan hati nurani itu tidak dicatat dalam terjemahan lain, TB, terjemahan baru. Tapi kalau Bapak Ibu lihat nanti dalam King James ada, EV ada. Pertanyaannya kenapa mereka tertempat dengan hati nurani? Hati nurani itu ada 3 fungsi. Pertama indeks, yang kedua eudex, yang ketiga pindex. Ternyata ada hakim di dalam dirinya yang menempelak mereka. Loh, kamu sama. Jadi kalau mau bahasa kasarnya, semua orang yang nangkep perempuan tersebut berzinah sebenarnya pernah berzinah dengan perempuan itu, atau juga pernah melakukan perzinah mungkin dengan perempuan lain. Nanti silakan diteliti dalam Yohanes 8. Saya sudah teliti. Jadi banyak orang kayak begitu kan, merasa lebih suci ketika dosanya tidak ketahuan. Namun kalau dosa kita ada, kita akui di hadapan Tuhan. Tuhan menghapuskan, memutihkan dosa kita merah tadi. Dia buang dosa kita ke tubir-tubir laut. Seperti jauhnya dari barat, dari timur, dia pisahkan pelanggaran-pelanggaran, kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Tapi anehnya, kita masih mengingat-ingatnya. Dan tidak percaya pada karya Kristus yang sanggup menyucikan semua dosa-dosa kita. Berdamai dengan diri sendiri artinya memaafkan diri sendiri atas kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat dulu. Dengan cara apa? Datang pada Yesus. Yang ketiga, tidak bergantung pada validasi eksternal. Yang pertama tadi apa? Tidak membanding-bandingkan. Mau dibanding-bandingkan, tidak ambil pusing. Tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Tidak membandingkan diri sendiri dengan diri. Yang kedua, memaafkan diri. Tuhan membuang dosa kita sudah jauh-jauh. Dia putihkan, dia sucikan. Dia melemparkan sejauh timur dari barat. Tuhan saja melupakan. Kenapa kita masih ingat? Yang ketiga, kita belajar tidak bergantung pada validasi eksternal. Orang yang sudah berdamai dengan dirinya tidak akan bergantung pada validasi eksternal. Pengakuan, penerimaan yang sifatnya eksternal. Coba kita baca dalam Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup tetapi bukan aku lagi, aku sendiri yang hidup, melainkan siapa? Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau Kristus hidup di dalam saudara, apa pentingnya validasi eksternal? Orang yang selalu berusaha untuk mendapatkan validasi eksternal, pertama, dia akan selalu mencari pujian dan penerimaan dalam melakukan segala sesuatu. Orang Farisi kalau berdoa di jalan, tujuannya apa? Supaya dipuji orang. Dipuji orang. Oh, supaya lihat alim. Bapak Ibu di sini rajin ke gereja ngapain supaya apa? Dipuji orang atau menyukakan hati Tuhan?
puji Tuhan. Kalau kita cuma supaya dipuji orang, itu artinya kita selalu membutuhkan validasi eksternal. Karena ada masalah, kita belum damai dengan diri kita. Orang yang belum damai dengan dirinya selalu membutuhkan pengakuan dari luar. Selalu membutuhkan validasi dari luar untuk melihat atau membuat dirinya terlihat berharga. Memberi bantuan kalau zaman politik dulu, selalu minta didokumentasikan atau dipublikasikan, di-share, berbagi, bla bla bla. Padahal kita harus berbagi dalam diam. Berdoa juga begitu. Banyak orang berdoa sekarang Bapak Ibu sebenarnya cuma cari validasi. Benar-benar tidak pengen berkomunikasi dengan Tuhan atau membangun suatu hubungan yang intim dengan Tuhan. Doanya dibuat bagus. Kalau orang-orang timur sana bagus doanya. Saya minder kalau lihat mereka berdoa. Kok begitu? Doanya, Bapa Sorgawi, kami sungguh bersyukur Tuhan. Hari yang indah, begitu ya. Pelangi seperti pelangi yang memancarkan kasih-Mu, luar biasa. Ini doa makan ini. Setelah itu dia berdoa, Tuhan tak lupa kami berdoa bagi janda-janda di darat, di laut, dan di udara. Jadi tujuannya ke samping supaya dipuji. Tujuannya apa? Supaya mendapat validasi, mengakui betapa hebat doanya Bapak, luar biasa, tersusun rapi, tapi Tuhan tidak dengar ya. Yang selanjutnya ketergantungan pada media sosial. Mereka sering memposting foto pencapaian aktivitas mereka di media sosial dan terus-menerus memeriksa jumlah like, komentar, dan respon. Ditaruh di cerita. Berapa menit diperiksa, siapa yang lihat? Karena dia pikir semakin banyak yang lihat, banyak orang suka dia. Ketika banyak jempol di situ, dia pikir banyak orang yang suka dia. Banyaknya komentar yang positif, dia pikir itu membuat dirinya terangkat. Saya ini hebat, saya ini banyak yang suka. Ini namanya validasi eksternal. Dan itu tidak berlaku bagi orang yang telah berdamai dengan Tuhan. Kalau tujuan kita cuma lihat-lihat jempol di sana, dan itu mempengaruhi mood kita, ya, saudara belum berdamai dengan diri sendiri. Orang yang telah berdamai dengan diri sendiri, mau orang like atau tidak like, mau jempol atau tidak jempol, mau apapun komentar di situ, kita nggak ambil pusing. Amin. Karena kita tahu status kita di dalam Kristus siapa. Yang selanjutnya, emosinya nggak stabil. Perasaan mereka sangat dipengaruhi oleh bagaimana orang lain memperlakukan atau menilai mereka. Mereka merasa sangat bahagia ketika dipuji, tapi sangat sedih atau marah ketika diabaikan atau dikritik. Ada yang suka tersinggung di sini? Gak ada ya? Di sana banyak, tapi sini sana dikit-dikit tersinggung. Dikit-dikit tersinggung. Salah tanggap dengan gembala, tersinggung. Asik. Salah sedikit dengan pemimpin pujian, tersinggung. Ngambek, besoknya pindah gereja. Saya cuma mau bilang, orang yang sudah berdamai dengan dirinya tidak akan mudah tersinggung. Amin. Emas itu tetap emas walaupun dibuang di dalam got. Emas itu tetap emas walaupun dibuang di comberan. Emas itu tidak terpengaruh perlakuan eksternal terhadap dirinya. Makanya orang yang berdamai dengan diri sendiri itu tidak butuh validasi eksternal. Pujian, karena dipuji juga tidak jadi rembulan. Ya, dihina juga tidak jadi apa? Lali aku. Ya. Yang keempat, berdamai dengan keadaan. Orang yang sudah berdamai dengan diri sendiri, pasti dia berdamai dengan keadaan. Keadaannya bagus,
berhasil, dia akan bersyukur. Keadaannya gagal atau tidak bagus, dia akan melihat keadaan tersebut sebagai suatu proses Tuhan untuk menjadikannya pribadi yang lebih baik. Jadi nggak cuma cari keadaan yang bagus, keadaan yang jelek sudah tinggalkan Tuhan. Banyak loh orang yang saya amati, ya, ada masalah dengan sesama jemaat, tapi marahnya sama Tuhan. Nggak ke gereja, nggak ibadah. Padahal aku marahnya sama aja. Gembala nggak tahu apa-apa. Tapi saya di sini nggak ada. Di tempat saya banyak. Suatu saat Paulus heran. Dia berdoa, Tuhan, kenapa Engkau memberikan saya duri dalam daging? Kenapa Engkau membiarkan duri dalam daging yang ada pada saya? Tuhan menjawab, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Kata duri dalam daging, dalam bahasa Yunani itu ada 3 kata duri. Ya, satu itu akanta, itu duri yang halus-halus. Kayak duri rumput yang ada durinya putri malu itu akanta. Ya, bukan. Duri yang kayak putri malu itu namanya tribolos. Duri yang kayak duri mawar itu namanya akanta. Tapi kata duri yang dipakai untuk duri dalam daging Paulus itu skolop. Tahu nggak skolop itu kayak apa? Skolop itu kalau Bapak Ibu pernah tebang kelapa, ya, tebang kelapa kemudian Bapak Ibu jadikan kayu itu batang kelapa, kemudian kayu yang keluar dan mengenai tangan kita itu namanya skolop yang dari batang kelapa tersebut. Sakitnya luar biasa. Jadi kata yang digunakan untuk duri dalam dagingnya Paulus itu skolop. Dan Paulus ngambil keputusan untuk berdamai dengan skolop tersebut. Karena Paulus telah berdamai dengan dirinya. Saya nggak tahu skolop Bapak Ibu sekarang hari ini apa. Bisa jadi sakit penyakit. Bisa jadi itu keluarga. Bisa jadi itu persoalan kerja, persoalan ekonomi. Karena sekarang sudah banyak orang menyesal ya sekolah hukum, sekolah apapun. Karena masalah terbesar dalam hidup ini adalah masalah ekonomi. Ya, Paulus berdamai dengan sekolah. Dan orang yang berdamai dengan keadaan, dia akan bisa bilang begini. Setiap orang yang kita temui adalah guru. Setiap tempat yang kita datangi adalah kelas. Setiap kejadian yang kita alami adalah pembelajaran. Dia tidak akan pernah menyesal ketemu si A, si B, si C. Karena semuanya menjadi guru di dalam hidupnya. Yang satu ngajari pembelajaran ini, yang satu ngajari pembelajaran yang itu, yang satu mengajari pembelajaran. Semuanya Tuhan kirim untuk mengasah kita. Untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ketika Tuhan mengirim batu asah kepada kita, kita harus berdamai dan menerimanya. Amin. Menerima keadaan. Jangan pernah menyesal karena mengenal orang lain dalam kehidupanmu. Sebab orang yang baik akan memberimu kebahagiaan. Saya ketemu dengan Pak Agus yang baik memberikan kebahagiaan. Ketemu dengan Pak Yunus yang baik memberikan saya kebahagiaan. Begitu pula sebaliknya. Orang yang buruk akan memberimu pengalaman. Dan orang yang jahat akan memberimu apa? Pelajaran. Setiap orang yang Tuhan kirim ketika orang kita sudah berdamai dengan keadaan, kita akan melihat segala peristiwa sebagai proses Tuhan untuk menjadikan kita lebih baik. Amin. Yang terakhir, saya baru, kalau di tempat saya 1 jam, di sini berapa ya Pak? 2 jam. Oh. Kalau tempat saya, kita kan gereja di sana banyak belajar, jadi kita menggali bahasa-bahasa asli. Makanya jemaat itu kalau datang kulitnya kenceng-kenceng Bapak. Kinclong, glowing. Keluar ke sana mengkerut kembali. Yang diikat benang di sini lepas benangnya ya. Jadi keriput semua pulang karena yang dikonsumsi itu abot-abot ya. Sampai membuat mereka pusing, mana-mana punya persoalan ekonomi, ditambah lagi persoalan teologis ya. Jadi makanya mudah-mudahan di sini tidak ada yang semacam itu. Datangnya kinclong, pulang lebih kinclong.
Orang yang berdamai dengan diri sendiri, pasti dia bisa berdamai dengan orang lain. Saya tidak sempat mau bukakan bukti teologisnya dari Kejadian 1, bahwa hubungan manusia pada awalnya sebelum jatuh dalam dosa bersifat karitas, hubungan yang dibangun dengan kasih. Inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Jadi Adam melihat hubungan mereka sebagai hubungan karitas yang penuh kasih. Tapi kalau nanti dibuktikan dalam ayat selanjutnya, ketika dikatakan mereka akan saling menguasai, dan kamu perempuan akan birahi terhadap suamimu, dan suami kamu akan menguasainya. Kata birahi di situ salah terjemahan. Kebetulan saya lagi dapat bahasa Yunani. Saya ngambil S2 di mana? Di STTI sini. Kembali refresh ini bahasa Yunani, dan kami belajar lebih dalam lagi, termasuk sampai ke kritik teks, kritik narasi dan sebagainya. Nah, kenapa saya berani katakan salah terjemahan? Kata birahi itu bukan birahi. Karena faktanya di mana sih perempuan birahi sama laki? Kebanyakan toh laki-laki birahi sama perempuan. Katanya di situ sebenarnya, perempuan kamu akan ingin menguasai suamimu, tapi suamimu menguasaimu. Nanti saya bisa, kalau sebenarnya ada slide, saya bisa tunjukkan. Ketika dipakai dalam Kejadian 4, kata birahi itu diterjemahkan menguasai. Tapi tidak ada waktu. Cuma saya mau bilang, hubungan yang tadinya karitas berubah menjadi hubungan yang kupiditas dalam bahasa Latin. Kupiditas itu apa? Yang saling menguasai. Dan ketika kita berdamai dengan Allah, kita akan berdamai dengan diri sendiri, dan kita akan berdamai dengan orang lain. Yang ditandai dengan apa? Kita akan belajar melepas pengampunan kalau kita punya masalah dengan orang lain. Karena dalam kacamata orang yang telah berdamai dengan dirinya, pengampunan itu penting, karena dendam itu adalah beban. Dendam itu adalah beban. Sama dengan kita harap bahwa kita yang minum racun, orang lain yang mati. Itu sifatnya dendam. Makanya penting kita melepas pengampunan. Dan melepas pengampunan hanya akan dimungkinkan ketika engkau berdamai dengan dirimu. Yang kedua, kita akan belajar menjadi berkat bagi orang lain. Alkitab katakan, perintah kita di bumi ini apa? Jadi garam, jadi terang, ya. Bagaimana kita jadi bisa mengasihi orang, memberi rasa nikmat pada komunitas di mana kita tinggal dan berada, sementara kita sendiri bukan garam. Jadi garam dulu. Dan syarat untuk saudara dan saya bisa jadi garam, berdamai dengan diri dulu. Engkau akan selalu jadi berkat bagi orang lain. Saya pernah bilang begini, ada seseorang yang pergi dengan suatu kelompok ke suatu tempat. Di sana mereka masing-masing setelah kerja bakti, masing-masing membuka bungkusan makanan. Tanpa sengaja, bapak ini tangannya terkena kotoran ayam di hidungnya. Dia pindah ke sana, dia bilang, orang di sini bau tai ayam semua. Dia pindah ke sana, sama di sini juga bau tai ayam. Dia pindah ke belakang sana, dia bilang, di sini juga banyak tai ayam. Padahal dirinya lah sumber tai ayam. Banyak kan orang begitu. Pindah dari gereja A, dia pikir di sini banyak ular. Ada ular kobra, ada ular derik, ada ular sawah, ada anaconda. Pergilah dia ke gereja B, ternyata di sana juga ada kobra, ada anaconda. Ya kan? Padahal pada saat yang sama, dirinya lah yang ular sebenarnya. Cuma saya mau sampaikan apa? Kita akan bisa jadi berkat bagi orang lain. Kita bisa jadi terang kalau kita memang terang itu. Kita bisa jadi garam dan menjadi penyedap bagi banyak orang. Kalau memang garam itu, kita telah menjadi garam. Dan syarat untuk kita menjadi garam dan terang, kita berdamai dengan diri sendiri dulu. Amin. Dan kemanapun Bapak Ibu berada, ke komunitas Bapak Ibu jadi berkat, bukan jadi batu sandungan.
Jadi berkat bukan jadi batu sandungan. Percaya sama saya. Kesana akan dengar cerita, oh Bapak itu bagus. Kayak Om Yunus dia. Setianya luar biasa. Dari gereja awal berdiri sampai akhir. Om Yunus ini masih gereja di sana. Yang di mana Pak? Lebar. Dia ada. Saya ingat beliau masih bawa, saya punya motor Tornado, ya. Setelah itu saya beli mobil besar, Bapak juga nyupirin ya. Jadi lama tukang jemput di gereja, ya. Puji Tuhan. Artinya setia, karena dia tahu orang sudah berdamai dengan sendiri. Kita tidak bisa merubah lingkungan kita, tapi kita bisa merubah diri kita, betul? Dengan perubahan diri itu akan mempengaruhi perubahan lingkungan. Jadi jangan gampang ngambek ya, setia di Bethesda ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Jadi orang yang berdamai dengan diri sendiri ada 5 tanda. Apa? Tidak membanding-bandingkan diri. Yang kedua, memaafkan diri. Tidak membutuhkan validasi eksternal. Berdamai dengan keadaan. Dan berdamai dengan Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya kembali.